Bagaimana sih polisi di Konoha dengan polisi di Korea saat menghadapi masa unjuk rasa? Tentu ini berbeda dan ini dibanding-bandingkan terus ya. Dan pastinya kok ini dibanding-banding kayak gitu ya, pasti udah tahu lah gimana gitu ya. Tapi kita pasti penasaran seperti apa. Kita akan lihat dari laman CETA, kursus bahasa Korea yang membandingkan penanganan demonstrasi di Indonesia dan di Korea Selatan. Langsung aja pesannya, jangan lupa subscribe. Terima kasih buat yang udah subscribe Positive People. Polisi di Indonesia vs Korea. Dikejar, dikeroyok. Ini kalau di Indonesia ya, digebukin di tempat, main pukul, ditabrak, dipukul dan diseret, disemprot gas air mata. Meanwhile di Korea, tertib mengawal demo. Ikut mengiringi pendemo, aman tanpa kekerasan, turut serta menyuarakan hak. Ya itu tadi ya, perbandingan polisi di Konoha dan pasien di Korea gitu kan ya. Nah sebelum kita berkomentar gitu, kita lihat dulu komentar-komentar netizen seperti apa nih Positive People. Banyak yang bilang bandingkan sama rakyatnya juga guys. Kalau kalian belajar sejarah Korea, mereka juga pernah miskin, mereka juga pernah dijajah, mereka juga pernah terpecah belah sampai sekarang. Tapi yang bikin mereka maju apa? Pemerintahnya tegas bikin aturan buat dipatuhi, bukan untuk dilanggar sendiri. Mereka mengayomi rakyatnya dulu, fokus ngedidik rakyatnya. Itu yang bikin penduduk Korea pun pintar-pintar dan mau diatur gitu ya. Setauku polisi di Korea itu kuliah dulu, jadi bukan cuma tahu pukul-pukul tapi melek hukum, pintar-pintar gitu ya. Aku merasakan demo gede-gedean pas di Korea, walaupun rakyat sipil dan polisinya banyak, semua tertib. Pendemo dikasih panggung, benar-benar panggung, mix speaker gede buat nyampein kepentingan mereka. Sedangkan Indonesia, sedih ya, Indonesia sejahat ini DPR dan polisinya gitu. Aku tinggal di Korea, pernah HP ku hilang, aku panik ke kantor polisi nangis-nangis, aku file report HP hilang, tapi polisi kasih update tentang kegiatan dia cari HP ku, ngasih update-nya bahkan kayak tiap beberapa jam. Kayak dari titik aku kehilangan handphone, foto-foto CCTV, dan lain-lain. Bener-bener dilacak sampai akhirnya ketemu itu HP ku ternyata jatuh di bus. Pas ucapin terima kasih, aku sambil kasih kopi ke mereka, mereka jawabnya mereka seneng kalau bisa berguna buat orang lain. Padahal di Korea aku dipandang mereka kan foreigner, tetap diperlakukan sama. Kapan ya di Indonesia bisa lapor kehilangan dengan respon yang secepat ini gitu ya. Polisi harus diganti, damkar aja rakyat aman gitu ya. Sempat kepikiran gede juga. Nah tadi yang di Jepang, sekarang yang di Korea, Min udah gosong nih gorengannya, sakit hati ini Min gitu ya. Harus pindah ke sana deh kayaknya Min gitu ya. Gak bisa sama Min, SDM rakyat sama aparatnya ketimpangan jauh gitu ya. Paling bingung kenapa polisi di sini nggak bisa kayak di sana. Jelas beda lah guys. Korea aja ada yang namanya wamil, wajib militer buat warganya yang cowok. Juga syarat masuk kepolisiannya aja beda gitu, kayak nggak ada sogok duit plus ordal gitu ya. Masalahnya juga karakter pendemonya berbeda gitu. Beda kelas kak, yang di Korea berpendidikan gitu. Emang polisi itu kan pelayan masyarakat, harusnya mengayomi masyarakat, teman masyarakat. Di Indo polisi malah petet. Haha, polisi Korea mah lulusan universitas, kalau Indonesia lulusan SMA, jelas jauh gitu ya. Sama kayak yang di Jepang. Orang Korea SDM-nya berkualitas, bukan di Indonesia diupah nasi bungkus bagi dua aja udah mau anarkis. Korea kalau polisi diserang cuma nembak gas air mata, tapi langsung mengantar jenazah pendemo anarkis ke keluarga gitu. Kenapa mereka WNI? Bedanya SDM-nya, kalau di Korea SDM-nya tinggi, kalau di Indonesia SDM-nya rendah gitu ya. Bandingin tuh yang adil dong, SDM Korea jauh lebih baik, dan di Indo makanya nggak ada kekerasan. Nah itu tadi soal yang SDM kan ya, sebenarnya kan Korea dan Indonesia tuh dulu sama ya, soal pernah dijajah juga, terus pernah miskin dan lain sebagainya, tapi mereka grow up lebih cepat gitu kan, karena mereka pemimpinnya gitu mengutamakan rakyatnya gitu kan, mengutamakan pendidikan dan lain sebagainya. Ya akhirnya mereka sampai sekarang menjadi negara maju, dan ya itu tadi akhirnya berdampak pada sumber dayanya juga gitu, buat manusianya juga dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kan untuk pendidikan aja kayaknya sayang ya duitnya. Kalau menurut Positive People gimana komentarnya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.